Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Ya, golongan yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mereka yang senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi orang yang menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, itu nanti akan dibela oleh Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ya. Jadi sifatnya itu, ya, mereka itu apa? Mengerjakan kebaikan-kebaikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian dia menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ya, itu dalam surat Al-Hajj ayat 41, ya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi karakter, ya, menjadi sifat orang mukmin, laki maupun perempuan. Ya. Jadi orang beriman itu harus punya karakter apa? Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Ya, tentu sesuai dengan apa? Kemampuannya, ya. Sesuai dengan tingkat istilahnya kemampuannya, ya, seperti itu. Dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat, wa yu'tunaz zakata, menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini gambaran orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Orang mukmin itu begitu. Ya. Maka kita ini harus punya sifat seperti itu. Paling tidak di dalam keluarga kita. Ya. Mungkin anak kita keliru, diingatkan, jangan dibiarkan. Ya. Diingatkan. Sebab kalau dibiarkan nanti anak keliru, itu nanti akan, ya, bahayanya juga akan menimpa kita. Ya. Kan kalau panjenengan di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, ya, bisa meluruskan, ya, merubah kemungkaran tadi, ya, seperti itu. Begitu pula misalkan dengan anak kita sebagai anak, ya, orang tua melakukan suatu yang keliru lah, ya, yang mungkar, maka jangan dibiarkan. Ya. Kalau kita cinta, kita sayang kepada orang tua kita ingatkan dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang kasar, apalagi sampai menghujat. Ya. Kita aja kalau misalkan salah, tahu ini kita salah, tapi kalau diingatkan dengan cara yang kasar, tersinggung enggak, Pak? Tersinggung, bukan malah menerima, memperbaiki, malah mempertahankan egonya. Ya. Jadi yang penting itu caranya, ya. Kan enggak sama, Pak, mengingatkan anak dengan kita mengingatkan orang tua. Ya, toh? Kalau sama anak mungkin anak diingatkan ngeyel, kita bisa lebih keras, ya toh. Kalau sama orang tua kan enggak bisa kita keras sama orang tua. Ya pokoknya diingatkan. Ustaz kalau enggak mau, ya sudah, kewajiban kita itu mengingatkan. Nah, seperti itu. Yang penting caranya, adabnya, ya. Karena kebenaran ini, ya,
kebenaran ini kan sesuatu yang apa namanya, yang hak ya, indah sebenarnya ya, sesuatu yang apa namanya, baik ya. Tapi kalau misalkan caranya keliru, itu nanti kebenaran itu bisa ditolak ya. Bukan karena menolak kebenarannya, menolak apa ya, karena yang tadi mungkin menyinggung, menghujat dan sebagainya ya. Jadi tetap dengan cara yang baik ya. Bagaimana Allah juga menyuruh nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun ini untuk mendatangi Fir'aun. Kurang apa Fir'aun jahatnya ya. Nabi Musa disuruh untuk mengucapkan dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut, yang halus begitu ya, untuk mengingatkan Fir'aun itu ya, yang ngaku Tuhan ya. Nah, disuruh dengan kata-kata yang lunak, yang lembut. Mudah-mudahan dia mau menerima nasihat tadi itu, mau menyadari kekeliruan. Walaupun akhirnya tidak mau ya Pak ya. Padahal itu sudah dengan cara yang lunak, yang lembut ya, apalagi dikasari ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ini tadi dalam surat Luqman ayat 17 tadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu contoh ya, bagaimana seorang ayah mengingatkan anaknya ya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat ya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar ya. Wasbir ala ma asobat, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu ya. Sabar terhadap musibah yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan ya. Jadi ketika seorang ayah mengajak anaknya untuk berbuat baik, menyuruh yang ma'ruf, itu juga dengan cara yang lembut, yang lunak. Wahai anakku, kerjakan sholat, dirikan sholat ya, begitu. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Nah begitu ya. Nah kalau orang tua diem saja, anaknya dibiarkan, nanti akan keliru terus ya. Orang tua akan dimintai tanggung jawab ya, kalau misalkan anaknya tidak sholat. Beda kalau orang tuanya sudah menyuruh sholat, sudah ngajari, sudah disekolahkan atau didatangkan guru ngaji untuk ngajari wudhu, sholat, masih tidak mau sholat, ya itu urusannya apa? Hidayah itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan sudah berdoa, kita sudah ikhtiar, nah, seperti itu. Jadi kewajiban kita hanya dua, doa, minta kepada Allah, kemudian ikhtiar ya. Sehingga nanti kalau ditanya di akhirat nanti, kenapa anakmu sampai tidak sholat? Nah, kita punya jawaban, ya Allah, aku sudah mohon kepadamu ya, diberi anak yang soleh. Aku sudah melaksanakan ya perintahmu, yaitu ngajari, menyuruh untuk sholat dan sebagainya. Ada jawaban ya. Yang penting jawabannya itu Pak ya. Tapi nanti kalau misalkan tidak ada jawaban karena kita lalai, ya kita kena juga. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah kita ini dibebani oleh Allah SWT untuk menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Diterima atau tidak itu sudah bukan urusan kita ya. Yang kedua, caranya yang bagus juga ya, seperti itu. Maka Allah katakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya, seperti